Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kurnia Ardila dengan NPM 201111040331 dari kelas PBI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak videonya. Ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan. Yang pertama, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Yang kedua yaitu menurut Hakli. Hakli adalah himpunan ahli kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan juga bahagia. Materi selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut World Health Organization, yaitu WHO. Nah, ada 17 nih ruang lingkup kesehatan menurut WHO, yaitu yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan pengendalian pencemaran tanah oleh ekstera manusia. Yang keenam, higienis makanan, termasuk juga nih higienis susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Yang kesepuluh, pengendalian kebisingan. Yang kesebelas, perumahan dan pemukiman. Yang kedua belas, aspek casing dan transportasi udara. Yang ketiga, perencanaan daerah dan perkotaan. Yang ke-14, pencegahan kecelakaan. Yang ke-15, rekreasi umum dan juga pariwisata. Yang ke-16, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi wabah bencana dan perpindahan penduduk. Lalu, yang terakhir adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu penyehatan air dan udara, limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, vektor penyakit, dan pengamanan lainnya, seperti keadaan pasca bencana. Lalu ada sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Lalu ada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia, yaitu air bersih, pembuangan kotoran atau tinja, rumah, metode pengolahan sampah, serangga sebagai reservoir, makanan, dan minuman. Nah, kita akan membahas mengenai metode pengolahan sampah. Lalu ada sampah nih. Nah, teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor dan unsur-unsur berikut ini, yaitu penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan, sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Lalu penyimpanan sampah, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Lalu pengangkutan dan juga pembuangan sampah. Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Lalu ada juga serangga. Serangga sebagai reservoir atau habitat dan survival bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor. Misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar,
nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah, nyamuk Culex untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau pengelolaan makanan dengan rat proof atau rapat tikus. Lalu, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk. Anopheles gerakan 3M, yaitu menguras, mengubur, menutup tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD. Penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptosporosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Nah, lalu yang keenam ada juga makanan dan minuman. Nah, poin terakhir ini, sasaran higienis sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan atau diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum. Selain yang disajikan jasa boga, rumah makan, restoran, dan juga hotel. Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitasi, sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makan, persyaratan bahan makanan dan bahan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, pencemaran lingkungan, di antara pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dapat dibagi lagi nih menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman serta gedung umum, bis, kereta api, dan sebagainya. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalan. Nah, diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Nah, mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis dapat menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok. Resiko tinggi penduduk kota dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini bagi jenis pencemaran yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius, misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, terganggunya ekologi hutan. Nah, baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.